Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu Guru. Halo, perkenalkan saya Arum Ganda Wijayanti, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMP Negeri 1 Parung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan ini, saya akan menyajikan aksi nyata yang telah saya lakukan untuk modul 1.4 tentang budaya positif dalam rangka pendidikan guru penggerak. Bapak dan Ibu guru hebat, selamat menyaksikannya. SMP Negeri 1 Parung merupakan sekolah penggerak angkatan pertama dengan visi yang dikenal sebagai rembulan bersinar, religius, mandiri, berkarakter, unggul, berwawasan lingkungan, bersih, indah, sehat, dan terawat. Untuk mewujudkan hal tersebut, kami guru SMP Negeri 1 Parung bergerak bersama mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid dalam membentuk profil pelajar Pancasila. Salah satu upaya yang kami lakukan dengan membangun budaya positif, karena terdapat beberapa murid yang belum mampu mematuhi tata tertib sekolah dengan baik. Misalnya dengan datang terlambat ke sekolah, bermalas-malasan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, bahkan mencontek saat ulangan. Hal tersebut dilakukan murid karena kurangnya motivasi intrinsik untuk bertanggung jawab atas dirinya, terutama dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Bila murid diberi penghargaan, bahkan hukuman, murid baru berupaya untuk melakukan hal yang terbaik. Seharusnya bukan demikian. Alangkah lebih baiknya, semua perilaku positif yang dilakukan oleh murid bersumber dari keinginan dirinya sendiri. Setelah saya mempelajari modul 1.4 pendidikan guru penggerak tentang budaya positif, muncul tantangan untuk saya, yaitu sekolah saya belum menerapkan keyakinan kelas, posisi kontrol sebagai manajer, dan segitiga restitusi saat menghadapi murid yang melakukan kesalahan karena kurangnya motivasi intrinsik murid. Oleh sebab itu, saya melakukan aksi nyata ini untuk mewujudkan budaya positif di sekolah saya, yaitu SMP Negeri 1 Parung. Aksi nyata yang pertama, saya kemas dalam apa kata guru dalam memahami hukuman dan penghargaan. Saya memberikan pertanyaan kepada beberapa rekan guru tentang bolehkah kita sebagai guru memberikan hukuman atau penghargaan kepada murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, pemberian hukuman kepada murid itu tidak sesuai, karena hukuman itu akan melahirkan ketidaknyamanan bagi siswa, dan itu termasuk motivasi eksternal. Alangkah lebih baiknya hukuman itu dihindari. Menurut pendapat saya, jika anak ada yang melakukan kesalahan, berdasarkan filosofi dari Ki Hajar Dewantara yang saya pahami bahwa jika anak melakukan suatu kesalahan, tidak boleh mendapatkan hukuman atau punishment, karena itu akan memberikan efek yang belum tentu baik kepada si peserta didik tersebut. Sebaiknya ketika mereka melakukan kesalahan, kita berikan dulu afirmasi tetap yang bersifat positif. Kemudian kita beritahu bahwa yang dilakukan itu adalah belum tepat. Kemudian kita berikan contoh berdasarkan kontekstual, hal yang benar itu harus mereka lakukan seperti apa. Gitu, terima kasih. Kenapa? Sangat boleh. Karena itu bisa juga buat mengacu peserta didik yang lain agar dia termotivasi belajarnya, terus prestasi di luar non-akademiknya, apa yang dia capai, itu dikasih reward dengan ya nggak perlu yang mahal-mahal atau sekedar ucapan selamat. Itu untuk peserta didik itu udah sangat luar biasa. Mungkin itu menurut saya. Menurut saya boleh ya kita memberikan reward kepada anak didik kita, karena itu merupakan salah satu bentuk apresiasi kita terhadap hasil kerja dari siswa-siswi kita. Nah, saat kita memberikan reward, kan reward itu bukan
hanya berupa material, nggak harus kita memberi hadiah yang mahal-mahal. Nah, dengan kita memberikan pujian, dengan kita memberikan selamat, itu juga merupakan bentuk penghargaan untuk mereka. Nah, dengan demikian diharapkan supaya siswa kita itu lebih semangat, lebih termotivasi, lebih mau, lebih giat, lebih dapat berusaha saat mendapatkan atau saat dalam kegiatan pembelajaran. Menurut saya, memberikan reward kepada siswa itu sangat diperbolehkan. Karena banyak sekali unsur atau banyak sekali hal-hal yang akan timbul dari hal kecil yang kita lakukan itu. Pertama, dengan kita memberikan reward kepada anak, maka akan timbul motivasi belajar dalam diri dia. Yang kedua, maka dia akan merasa dihargai. Wah, ternyata hanya seperti itu yang aku sampaikan, hanya seperti ini yang aku sampaikan, ada sesuatu yang diberikan. Jadi menjadikan motivasi dia belajar, menjadikan keberanian untuk dirinya, dan yang terakhir adalah menumbuhkan semangat belajar dalam diri dia. Selama hukuman itu tidak berupa hukuman fisik, itu masih ketika siswa melakukan suatu kesalahan, kita bisa memberikan hukuman, tetapi bukan hukuman fisik gitu. Tetapi hukuman yang bertujuan untuk memberikan efek jera kepada siswa, dan juga hukuman tersebut bisa memberikan kesadaran kepada siswa bahwa perilaku yang dia lakukan itu merupakan perilaku yang tidak benar, sehingga dia memahami kesalahan yang dia lakukan, yang nantinya dia timbul kesadaran untuk tidak melakukan perbuatan itu lagi. Aksi nyata yang kedua, saya melakukan pengimbasan kepada rekan sejawat. Saya kemas dalam pelatihan budaya positif sekolah, khususnya memperkenalkan keyakinan kelas, 5 posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi yang belum pernah diterapkan di sekolah. Kemudian gantilah kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Misalnya kalimat negatifnya jangan berlari di kelas atau koridor. Itu kan kalimat negatif ya. Jangan, larangan. Diubah menjadi kalimat positif. Berjalanlah di kelas atau koridor. Misalnya jangan datang terlambat. Jangan lupa kerjakan semua tugas. Dihilangkan kata jangannya. Kerjakan tugas pada tepat waktunya. Datang ke sekolah tepat waktu. Kemudian dari peraturan-peraturan itu dikelompokkan keyakinan kelasnya. Contoh, berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu, berada di bawah satu payung. Satu payung yang sama, yaitu saling menghormati. Aksi nyata yang ketiga, saya membuat keyakinan kelas bersama murid perwalian saya kelas 83. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Ibu juga baik. Oke, sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, yuk kita berdoa dulu. Silakan Ketua Kelas Dadang pimpin doanya. Siap Rapi? Siap. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, hari ini adalah hari pertama kalian masuk sekolah kembali di semester 2. Selamat datang kembali ya di sekolah kita yang tercinta ini, SMP Negeri 1 Parung. Mudah-mudahan di semester 2 ini kalian lebih semangat lagi dalam belajar. Tunjukkan prestasi kalian, bakat kalian. Oke? Nah, sekarang di hari pertama ini kita
secara bersama-sama akan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini masih ada hubungannya dengan kesepakatan kelas yang pernah kita buat di semester 1. Ada yang masih ingat dengan salah satu keyakinan kelas kita? Ya, Kayla? Mendengarkan orang lain berbicara, Bu. Ya, betul, Kayla. Salah satu kesepakatan yang telah kita buat pada semester 1 adalah mendengarkan orang lain berbicara. Karena setiap orang memiliki pendapat yang berbeda-beda. Nah, coba sekarang Kayla pikirkan. Kira-kira dengan kesepakatan kelas yang tadi Kayla sebutkan, apa ya keyakinan kelas yang cocok dengan kesepakatan kelas tersebut? Saling menghargai dan menghormati. Ya, Kayla, betul sekali jawaban kamu. Nah, anak-anak, sekarang kalian udah dapat gambaran ya bagaimana salah satu contoh keyakinan kelas. Oke, paham? Nah, sekarang kalian berdiskusi dengan kelompok masing-masing, mendiskusikan keyakinan kelas yang menurut kalian tepat untuk kelas kita. Hasil diskusinya silakan kalian tulis di kertas sticky notes ini. Ibu akan memberikan kertas ini di setiap kelompok. Bagaimana, paham? Ready? Dapat ini kan kesepakatan kelasnya. Ininya mana tadi? Apa? Keyakinannya mana? Misalnya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bertanggung jawab. Anak-anak nulisnya jangan terlalu kecil ya, karena kan ukuran kertasnya lumayan besar ya. Jadi satu kertas ini untuk satu keyakinan kelas. Mana sudah selesai membuat keyakinan kelas? Sudah, oke. Nah, sekarang Ibu minta tolong untuk bantu Ibu memasang ini karton di depan kelas. Ayo silakan. Ya, Lindan. Oke. Ya, Raffi. Jadi nanti kesepakatan kelas yang telah kalian tulis di sticky notes, kalian tempel di kertas ini. Ya, boleh seperti itu. Terima kasih kepada Lindan, Raffi, Iqbal, Fauzan, dan Dewa ya yang telah membantu Ibu menempelkan karton di papan tulis. Nah, anak-anak, sekarang silakan perwakilan kelompok untuk maju ke depan menempelkan sticky notes yang telah tertulis hasil diskusi kalian tentang keyakinan kelas. Ayo, silakan dipersilakan maju ke depan. Ayo, silakan secara bersama-sama, nggak apa-apa. Oke, siapa yang mau membacakan ke depan? Ya, silakan Fauzan. Baik teman-teman, saya akan membacakan hasil diskusi tentang keyakinan kelas kita. Yang pertama,
saling menghormati dan menghargai. Yang kedua, bekerja sama. Ketiga, menjaga ketenangan dan situasi agar kondusif. Keempat, bertanggung jawab. Kelima, dilarang melakukan kekerasan. Keenam, bersikap jujur dan amanah. Tujuh, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang terakhir, aktif dalam pembelajaran. Oke, Fauzan, terima kasih ya sudah membacakan keyakinan kelas hasil diskusi kita pada hari ini. Nah, anak-anak, jadi sekarang Ibu minta, mohon kalian semua yang ada di sini menjalankan, menerapkan keyakinan kelas yang telah kita buat pagi ini. Oke, paham? Jadi tidak hanya kalian tulis saja di kertas sticky notes, tidak hanya kalian tempel di karton ini, tapi benar-benar keyakinan kelas ini kalian terapkan setiap hari di lingkungan sekolah. Tidak hanya di kelas, tapi di lingkungan sekolah. Contohnya, misalnya saling menghormati dan menghargai ya. Saling menghormati dan menghargainya ini sikapnya ini tidak hanya di kelas saja, tapi selama kalian berada di lingkungan sekolah. Baik anak-anak, terima kasih untuk pertemuan pertama ini telah melakukan diskusi tentang keyakinan kelas dengan baik. Sekali lagi Ibu harapkan semoga kalian kedepannya bisa menerapkan keyakinan kelas ini ya. Oke, paham? Nah, terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aksi nyata yang keempat, saya menerapkan segitiga restitusi kepada murid yang melakukan kesalahan. Contek teman yang ada di samping kamu. Tadi yang di samping kamu namanya Arya bukan? Iya, Bu Arya. Nah, kamu benar mencontek jawaban Arya, benar atau tidak? Iya, Bu, benar. Saya mencontek jawabannya Arya. Benar kamu mencontek jawaban Arya? Iya, benar. Oke. Kemudian Lindan, menurut kamu perbuatan mencontek itu perbuatan yang baik atau tidak baik? Perbuatan yang tidak baik, Bu. Perbuatan yang tidak baik ya. Iya, Bu. Ya udah, sekarang begini. Semua orang itu pasti pernah mengalami kesalahan, melakukan kekhilafan, termasuk juga ibu. Ya. Jadi di sini ibu memanggil kamu bukan untuk menyalahkan kamu Lindan terkait tadi kamu mencontek. Tapi di sini ibu mau membantu kamu supaya kamu bisa menemukan solusi agar kamu tidak mengulangi perbuatan itu kembali. Nah, sekarang ibu mau tanya, kenapa kamu bisa mencontek? Apa alasan kamu? Karena semalam saya tidak belajar, Bu. Oh, semalam tidak belajar. Iya, Bu. Kenapa tidak belajar? Saya nonton bola, Bu, tadi malam. Oh, nonton final Piala Dunia. Iya, Bu. Sampai selesai? Iya. Berarti sampai jam 1 lebih ya? Lebih. Ya, sampai setengah 2 ya? Iya. Oh, jadi karena kamu tidak belajar, tidurnya terlalu larut malam, sehingga kamu tidak bisa mengerjakan ulangan. Ya. Nah, sekarang gini Lindan, kamu masih ingat tidak dengan keyakinan kelas kita yang pernah kita buat? Ingat, Bu, jujur dalam bertindak. Ingat? Iya, jujur dalam bertindak. Nah, kamu yakin dengan keyakinan kelas kita bahwa jujur dalam bertindak itu merupakan perbuatan yang positif yang harus ada dalam diri kita? Yakin, Bu? Sangat yakin. Sangat yakin. Nah, kalau sudah yakin berarti kamu mau menerapkannya dengan baik? Mau, Bu. Mau.
Nah, sekarang Lindan, coba kamu pikirkan baik-baik. Menurut kamu, bagaimana ya solusinya supaya kedepannya nanti, esok-esok hari dan seterusnya, kamu tidak mencontek lagi, tidak melakukan kesalahan yang sama? Saya harus belajar dengan rajin dan saya juga harus berusaha semampu saya. Belajar dengan rajin, belajar dengan giat, semangat, terus berusaha mengerjakan semampu kamu. Iya, Bu. Mungkin kalau bisa Ibu tambahin ya, yang ketiga adalah setelah usaha kita harus berdoa ya. Setelah kita sudah berusaha, berikhtiar, berarti ditutup dengan kita berdoa ya. Iya, Bu. Nah, sekarang kamu bisa nggak ya kira-kira untuk kedepannya nanti menerapkan solusi tersebut? Saya yakin saya bisa, Bu. Bisa? Benar? Benar, Bu. Oke Lindan, Ibu harap kedepannya kamu menjadi pribadi yang lebih baik lagi, tidak melakukan kesalahan yang sama lagi atau kesalahan yang lain, ya, menerapkan benar-benar keyakinan kelas kita, ya. Ibu doakan semoga kamu kelak menjadi anak yang sukses. Amin. Terima kasih ya Lindan. Ya, Bu. Saya juga terima kasih karena Ibu telah menasihati saya dengan baik. Ya, sama-sama. Untuk mengenal lebih dekat dengan sekolah saya, SMP Negeri 1 Parung, maka berikut ini merupakan profil sekolah yang pernah saya buat di tahun 2020 dan masih relevan dengan situasi sekolah saya saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Arum. Terima kasih sudah mengklik video ini. Ini adalah video profil SMP Negeri 1 Parung tahun 2020. Saya salah satu staf pengajar di sini akan mencoba memandu sobat pembelajar untuk mengenal lebih dekat dengan sekolah ini, di mana sekolah ini biasanya dikenal oleh kalangan pelajar dengan sebutan Nevar 68. Untuk itu, saya ucapkan selamat datang di SMP Negeri 1 Parung. SMP Negeri 1 Parung adalah sekolah menengah pertama negeri yang beralamat di Jalan Tulang Kuning nomor 68, Desa Waru, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, dengan kode pos 16330. SMP Negeri 1 Parung mendapatkan nilai akreditasi A dengan skor 94 di tahun 2017. Lahan yang kami miliki per tahun 2020 seluas 5.725 meter persegi. Dengan lahan tersebut, kami memiliki bangunan 2 lantai dengan jumlah rombel 29. Data siswa di SMP Negeri 1 Parung pada tahun ajaran 2020-2021 adalah 1.154 siswa. Kami juga memiliki sejumlah ruangan pendukung dan sarana olahraga. Di antaranya, ruang UKS, OSIS, PMR, BK, WC siswa, WC guru, laboratorium IPA, laboratorium komputer, gudang, dapur, lapangan futsal,
basket, bulu tangkis, tenis meja, dan voli. Di dalam video ini, kita dapat melihat salah satu fasilitas taman yang kami miliki. Dengan mengusung tema sekolah indah dan hijau, kami berusaha memanfaatkan lahan yang terbatas untuk tetap menghadirkan ruang terbuka hijau bagi siswa untuk bercengkrama dengan udara yang bersih. Di layar, kita bisa lihat perwakilan kelas 9 yang diwakili oleh ruang kelas 92 dipandu langsung oleh Bapak Haji Sain Rusnadi selaku Wakasek SMP Negeri 1 Parung. Di masa pandemik seperti ini, kami selalu berusaha menjaga agar lingkungan kelas tetap terjaga kebersihannya dengan selalu membersihkan kelas secara berkala. Tak lupa, kami juga menjaga agar fasilitas kelas seperti lampu maupun kipas angin dapat tetap berfungsi dengan baik. Selanjutnya, kita melihat kelas 83 yang dipandu oleh Ibu Hajah Sayu Eka. Kelas lebih terlihat modern dengan bangku dan kursi siswa dengan model terbaru. Ke depan, kita akan selalu meningkatkannya ke seluruh kelas. Ini adalah perwakilan kelas 75. Inilah gambaran keadaan kelas di SMP Negeri 1 Parung. Dengan segala kekurangannya, kami akan tetap meningkatkan potensi yang kami punya agar kenyamanan siswa belajar di kelas dapat ditingkatkan. Berikutnya, kita lihat keadaan ruang tata usaha yang dipandu oleh Ibu Latifah Rostiawan selaku Kepala TU SMP Negeri 1 Parung. Dengan ruang kerja nyaman dan staf yang profesional, kami pastikan segala bentuk pelayanan administratif dapat kami layani dengan baik dan sepenuh hati. Bapak Haji Dede Kurnia Setia yang menempati ruangan ini selalu menekankan kepada kami dan siswa-siswi agar selalu menjaga kebersihan dan keindahan sekolah. Ruangan ini tempat kerja beliau yang merepresentasikan visi dan misi beliau. Ruangan yang didesain dengan memperhatikan estetika keindahan yang diharapkan mampu menyambut dengan layak setiap tamu yang datang ke SMP Negeri 1 Parung. SMP Negeri 1 Parung juga memiliki masjid untuk digunakan ibadah bagi siswa dan warga sekolah. Di masa pandemik seperti ini, kami selaku staf pengajar selalu memakmurkan masjid dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Ruang perpustakaan SMP Negeri 1 Parung cukup luas, dengan koleksi lebih dari 1000 judul buku. Sayangnya, di masa pandemik, siswa menjadi sulit dalam memanfaatkan fasilitas perpustakaan.
Besar harapan kami, siswa-siswi yang belajar di rumah tetap meningkatkan minat baca agar mampu menyerap informasi lain selain ilmu pembelajaran yang diberikan dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh. Terima kasih Ibu Eka telah memandu kami melihat perpustakaan sekolah. Mari kita melihat ruang guru SMP Negeri 1 Parung yang dipandu oleh Ibu Hajah Kurniasih. Terlihat ruangan yang cukup luas. Disinilah kami menyiapkan segala bentuk materi untuk kegiatan belajar mengajar dan juga ruang bagi Dewan Guru untuk beristirahat. Di masa pandemik ini, kami membatasi kehadiran guru di sekolah dengan membuat jadwal piket di sekolah dengan disesuaikan jadwal mengajar PJJ. Ruang tunggu tamu pun telah didesain dengan indah dan tetap memperhatikan protokol kesehatan, di mana setiap bangku diberi tanda pembatas dan setiap orang wajib memakai masker. Menjaga protokol kesehatan bukan berarti menjauhkan kita dengan tali silaturahmi. Sobat pembelajar, mari berbicara namun tetap memakai masker ya. Mari kita melihat ruang OSIS yang dipandu oleh Ibu Saria. Ruang OSIS ini memang tidak besar, namun sejauh ini selalu ada ide-ide besar yang keluar dari siswa-siswi kami. Dan kami selaku Dewan Guru selalu membantu siswa-siswi kami dalam mewujudkannya. Tentunya dengan mempertimbangkan berbagai macam aspek. Ini adalah laboratorium komputer yang biasa kami gunakan untuk kegiatan UNBK dan juga biasa kami gunakan untuk keperluan lain. Dipandu oleh Ibu Mutia, kita bisa melihat keadaan ruangan yang sangat baik yang mampu menunjang setiap kegiatan. Ruang bimbingan konseling SMP Negeri 1 Parung cukup luas, dengan ditempati oleh 2 guru BK. Ruang BK ini memiliki ruangan khusus bagi siswa yang ingin bercerita tentang apapun yang mereka hadapi di sekolah maupun di luar sekolah. Dengan pendekatan humanis, guru BK selalu berusaha memberikan solusi terbaik bagi siswa dan siswi SMP Negeri 1 Parung.
Ruang UKS ini sangat membantu apabila ada siswa sakit yang membutuhkan perawatan dengan peralatan medis yang cukup bagi tindakan pertolongan pertama. Ruang UKS memberikan standar pelayanan medis yang baik yang dikelola oleh Ekskul PMR. Ruang laboratorium IPA yang dikelola oleh Bapak Kumpana Sution ini memiliki peralatan IPA yang cukup bagi kegiatan belajar siswa. Alat peraga IPA selalu dijaga agar siap digunakan kapanpun. Alat peraga kulit manusia, organ dalam tubuh manusia, organ dalam tubuh katak, sampai alat peraga listrik tetap terjaga keadaannya dengan baik. Toilet siswa menggunakan pintu besi agar lebih kokoh. Kami juga selalu berusaha mencukupi kebutuhan air agar siswa dapat menjaga kebersihan toilet setelah menggunakannya. Hai guys, gambar-gambar ruangan kelas sebelumnya adalah gambar setelah kami melakukan perawatan rutin. Dan inilah gambar sebelum kami melakukan perawatan kebersihan kelas. Di masa pandemi ini, karena kelas jarang dipakai, maka kelas menjadi kotor dan berdebu. Maka dari itu, kami membuat daftar piket agar kelas tetap terawat. Tak terkecuali Wakasek SMP Negeri 1 Parung tetap turun tangan demi menjaga kebersihan sekolah loh. Maka dari itu, sobat pembelajar, ketika nanti KBM di sekolah kembali dilaksanakan, tetap jalani protokol kesehatan dan menjaga kebersihan sekolah yang telah kami lakukan. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita dapat kembali fokus untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di SMP Negeri 1 Parung. Yap, sekian profil SMP Negeri 1 Parung yang dapat saya sampaikan kepada sobat pembelajar. Semoga dengan ini sobat pembelajar dapat mengenal kami lebih dekat. Kami akan selalu berusaha meningkatkan pelayanan pendidikan bagi sobat pembelajar agar dapat melahirkan lulusan yang dapat berkompetisi dalam berbagai bidang di masyarakat, baik domestik maupun persaingan internasional. Baiklah, video profil SMP Negeri 1 Parung tahun 2020 saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's so beautiful, you and me. Selanjutnya, berikut ini merupakan gambaran lebih jelasnya mengenai aksi nyata saya yang kedua tentang pengimbasan kepada rekan sejawat yang saya kemas dalam pelatihan budaya positif sekolah. Harus dilengkapi dengan disiplin positif, karena kalau disiplin itu kan terkait dengan peraturan ya, tata tertib. Kenapa dilengkapi dengan disiplin, katanya ditambah dengan positif? Karena seharusnya, idealnya, disiplin itu tertanam di diri murid, di diri kita masing-masing. Motivasi intrinsik dari dalam diri kita. Kita merasa bertanggung jawab, keinginan
keinginan diri kita sendiri untuk melakukan disiplin. Bukan karena peraturan, bukan karena kalau peraturan itu kan identiknya ada hukuman, ada konsekuensi dalam melanggarnya. Ya. Jadi kata disiplinnya ini ditambahkan dengan disiplin positif. Kalau dikembalikan lagi ke diri masing-masing, ke murid, bahwa murid itu memiliki keyakinan di dirinya sendiri timbul untuk melakukan disiplin diri, kontrol diri. Seperti merdeka belajar ya, merdeka belajar murid itu bukan yang merdeka nggak belajar sesuka-suka murid, bukan. Yang namanya merdeka itu berarti murid bisa mengontrol diri dia untuk bertanggung jawab dalam pembelajaran. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin yang miskonsepsinya seperti itu ya, oh merdeka bebas. Ternyata bukan. Bu Arum, maksud keyakinan kelasnya itu maksudnya apa? Nah, keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai kebajikan, nilai yang positif yang dirancang, didiskusikan, disepakati oleh murid, diyakini oleh murid. Ya, jadi tidak hanya dirancang, disepakati, tapi juga diyakini oleh murid. Contohnya, itu contohnya Bu Anu. Contohnya keyakinan kelas. Kembali lagi ke yang tadi, keyakinan kelas itu merupakan nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai positif yang dirancang, didiskusikan, dibuat, disepakati, dan diyakini oleh murid kita. Kalau diyakini oleh murid berarti secara otomatis akan terdorong mulai timbulnya motivasi intrinsik, motivasi dari dalam diri. Dan yang terpenting adalah itu, motivasi diri sendiri, bukan dari luar atau eksternal. Nah, keyakinan kelas ini biasanya bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Kalau peraturan itu lebih rinci atau konkret. Kemudian keyakinan kelas ini berupa pernyataan-pernyataan universal lepas dari latar belakang budaya, bahasa, suku bangsa maupun agama. Contohnya itu profil pelajar Pancasila, itu adalah keyakinan pendidikan Indonesia yang dirancang oleh pemerintah, terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa, ras. Kemudian pernyataan keyakinan kelas ini dibuat dalam bentuk yang positif. Keyakinan kelas itu hendaknya juga jangan terlalu banyak supaya mudah diingat dan dipahami oleh peserta didik. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya diterapkannya tentang peraturan-peraturan yang seharusnya ada di kelas. Kemudian gantilah kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Misalnya kalimat negatifnya jangan berlari di kelas atau koridor. Itu kan kalimat negatif ya. Jangan, larangan. Diubah menjadi kalimat positif. Berjalanlah di kelas atau koridor. Misalnya jangan datang terlambat. Jangan lupa kerjakan semua tugas. Dihilangkan kata jangannya. Kerjakan tugas pada tepat waktunya. Datang ke sekolah tepat waktu. Kemudian dari peraturan-peraturan itu dikelompokkan keyakinan kelasnya. Contoh, berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu, berada di bawah satu payung. Satu payung yang sama, yaitu saling menghormati. Nah, keyakinan itu adalah kalimat positif ini Bapak Ibu. Saling menghormati. Kayaknya kalimat positif.
saling menghormati, ada jawabannya lagi gitu ya. Enggak sampai di situ. Nah, maksudnya nanti kalimat-kalimat yang itu bisa diganti dengan saling menghormati aja, mewakili semua tadi yang dilarang itu. Jadi tidak dirinci satu-satu, saling menghormati. Tidak dirinci satu-satu. Iya. Jadi satu. Enggak. Jadi satu kalimat aja, tidak Jadi satu nilai. Jadi misalnya ini berjalan di kelas. Tadi kan ini ya berjalan di kelas atau koridor. Dengarkan guru ketika kegiatan pembelajaran, datanglah tepat waktu. Berarti itu adalah perwujudan dalam bentuk keyakinan saling menghormati dan menghargai. Adalah siswa tersebut menghormati dan menghargai guru. bisa kasih contoh yang lain selain yang saling Kemudian menghormati. Contoh yang lain misalnya tadi apa mengerjakan tugas ya. Kalimat negatifnya misalnya jangan mengerjakan tugas. Jangan terlambat mengerjakan dan mengumpulkan tugas. Kalimat positifnya kan diganti kan redaksinya. Kerjakanlah tugasmu tepat waktu gitu ya. Berarti keyakinan kelasnya apa Bapak Ibu? Tanggung jawab. Nah itu maksud saya. Maksud saya itu keyakinan kelasnya tanggung jawab. Masuk ke tanggung jawab. Tadi masuk ke saling menghormati, tugas dan sebagainya masuk ke tanggung jawab. Misalnya anak-anak kan suka main ledek-ledekan sama orang tua. Yang boleh orang tua. Keyakinan kelasnya apa? Saling menghormati. Bisa saling menghormati, menghargai. Satu lagi misalnya kan anak kadang juga suka bulinya tuh fisik. Iya. Ya, berarti peduli. Ya Bapak Ibu ya. Harus saling peduli. Apa? Kepedulian. Ada 5. Posisi kontrol guru itu ada 5. Yang pertama menghukum, membuat merasa bersalah teman, memantau, manajer. Yang pertama contoh penghukum. Kalau kita memposisikan diri kita sebagai penghukum, ketika anak melakukan kesalahan, kita akan melakukan hal-hal yang negatif, mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak baik, nadanya tinggi, melotot-melotot, marah-marah, sampai nunjuk-nunjuk anak. Contoh misalnya Pak Andre, ya, muridnya misalnya Andre. Penghukum, saya kan pasti akan marah ke Andre. Andre, kamu main game di pelajaran ibu? Gitu kan? Nah, pasti kan akan marah-marah gitu. Cepetan matiin HP-nya, diambil HP-nya gitu. Pokoknya akan mengeluarkan kalimat-kalimat yang negatif. Nah, itu akan memberikan dampak buruk bagi pribadi siswa karena akan tertanam di hati mereka merasa bersalah. Contohnya, kalau yang kedua dengan kasus yang sama ya Bapak Ibu, dengan kasus yang sama misalnya Andre bermain game di saat pembelajaran. Jadi saya akan mengeluarkan kalimat-kalimat lembut, tapi ya Allah Andre, kamu main game di pelajaran ibu, ya ampun. Atau HP-nya Andre atau pelajaran lain, pelajaran Bu Indri, HP-nya Andre diambil. Ya Allah nak, kamu bikin ibu malu loh sama Bu Indri, kamu belajar lagi main game. Nanti kalau Bu Indri ngomong ke guru-guru lain gimana? Kalau nanti Bu Indri menyampaikan ke kepala sekolah gimana ngelaporin ibu? Kalau anak ibu ada yang main game di kelas. Nah itu adalah contoh kalimat merasa bersalah. Jadi kalimatnya disampaikan lembut, tapi membuat anak merasa bersalah. Dan ini lebih buruk daripada yang penghukum. Karena anak itu cuma diem. Iya Bu, jadi sedih gitu dia. Ini hatinya ya. Merasa rendah diri. Kalau penghukum, kalau dampak penghukum itu, ketika kita marahin anak, dia akan ngedumel. Baru nih, marah-marah mulu.
nyebelin banget gitu. Jadi itu Dia akan mengeluarkan emosi dia. Dampak dari penghukum ya. Tapi kalau dampak dari merasa bersalah enggak. Dia jadi rendah diri, jadi kurang percaya diri. Ya gara-gara saya, ya karena saya, dia jadi malu. Maafkan saya Tuhan. Iya kayak gitu. Kalau teman, ya menjadikan teman. Andre, kamu main. Ya udah, selesain dulu deh. Ya udah selesai udah nggak apa-apa, tenang aja. Kalau udah selesai lanjut lagi ya ngerjain tugasnya. Itu contoh teman. Udah tenang aja nggak apa-apa. Andre, HP kamu diambil sama Bu Indri. Ya udah nggak apa-apa, nanti ibu kembaliin. Udah kamu kembali ke kelas, tenang aja. Nah itu adalah memposisikan diri kita sebagai teman. Kalau sebagai pemantau, kita mengingatkan ke anak tentang konsekuensi-konsekuensi. Contoh, di sekolah kita ada tata tertib sekolah ya, di mana bila siswa tersebut melanggar akan ada sanksi skor apa ya? Skor ya? Poin yang diperoleh siswa. Iya, jadi kalau yang pemantau ini gurunya itu mengingatkan itu. Andre, kamu tadi main game. Kamu ingat nggak? Kamu pernah menandatangani tata tertib di atas materai? Ingat Bu? Ada kan di situ tidak boleh bermain HP saat pembelajaran? Iya Bu. Iya nih, poinnya bisa diingatkan ini. Berarti kamu melanggar ini, dapat poinnya misalnya 20. Jadi sisa poin kamu tinggal 80 ya. Nah itu adalah pemantau. Sekarang manajer yang dapat itu akan satu. Ya Pak Hedi mau ada pertanyaan ya? Ini konsep 5 poin ini yang harus dilakukan atau yang harus dihindari? Nah ini dikembalikan lagi ke Bapak Ibu. Yang bagus yang mana? Yang bagus yang terakhir. Berdasarkan teori ya. Gimana nih yang terakhir? Kalau yang manajer ini posisi gurunya, kita mendorong siswa untuk bisa menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang dia alami. Menuntun. Contohnya? Aduh kecil ya Bapak Ibu ya? Iya. Segitiga lima. Tahapan pertama adalah menstabilkan identitas yang paling dasar. Identitas. Kemudian tahapan yang kedua validasi tindakan yang salah. Tahapan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Jadi kenapa harus membuat keyakinan kelas berhubungan dengan ini? Bila anak melakukan kesalahan, dikembalikan pada posisi kita sebagai manajer, di mana kita menerapkan segitiga restitusi. Gitu ya? Oke. Nah, lanjut lagi contoh kasusnya. Nah, balik lagi. Ya, kembalikan lagi kepada kita kasih tahu bahwa keyakinannya ini loh. Kalau ada kasus kayak misalnya ditemui anak melakukan pacaran, yang indikasinya adalah mereka sudah berbuat asusila. Kalau kita balikin ke sana, ujung-ujungnya adalah anak itu bisa ke poin nomor 2. Walaupun kita kembalikan ke keyakinan, anak-anak ujung-ujungnya akan balik ke poin nomor 2. Jadi setelah kita nasihati, bisa saja secara tidak sadar kita membuat anak itu merasa bersalah. Walaupun kita sudah berusaha menjadi manajernya, kita bilang ini keyakinannya sudah ini ya, bla 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 ya. Bagaimana kita mencari tahu bahwa apa saja yang sudah dia lakukan, padahal dia sudah tidak pakai baju, hanya pakai jaket doang. Itu bagaimana kita mencari tahu? Memantau itu? Memantau itu posisinya kita mengembalikan ke peraturan sekolah, mengingatkan mereka kalau mereka sudah mau menandatangani bersama orang tua di atas materai. Kemudian ada bila mereka melanggar, mereka akan memperoleh poin, mengingatkan itu. Oh kamu melanggar ini, poinnya 20, berarti sisa poin kamu 80. Mengingatkan dan memberikan poin sebenar-benarnya. Iya. Mengingatkan, mengembalikan ke peraturan, mengembalikan ke tata tertib sekolah dan mengingatkan konsekuensi-konsekuensinya. Buat anak menyadari kesalahan sendiri. Jadi kalau misalnya Pak Edi ini anaknya ada yang melakukan misalnya ada anak yang melakukan asusila, berarti menstabilkan identitasnya itu kalimat redaksinya mengatakan ke
adalah kalau semua orang itu wajar saja bisa melakukan kesalahan. Ya, iya, misalnya melakukan asusila namanya Hedi ya. Ceweknya siapa? Nama ceweknya siapa? Nama ceweknya siapa? Mawar. Kok nama ceweknya nggak asli, Mas? Asli deh. Bu Andi ya. Oh iya, boleh. Misalnya Hedi, Mawar, iya setiap ini menstabilkan identitas ya Bapak Ibu ya. Misalnya Hedi, Mawar, oh iya setiap orang itu pasti melakukan kesalahan dalam hidupnya. Setiap orang itu pasti melakukan kesilapan dalam hidupnya. Lalu kenapa kamu melakukan itu? Padahal kamu sudah tahu kamu itu perbuatan yang salah. Berarti menyalahkan anak dong? Enggak kan nanya kenapa? Jadi tahapan yang kedua itu adalah memvalidasikan kesalahan. Menanyakan alasan kamu apa melakukan tindakan itu. Oh, jawaban apa ini? Kalau tidak, belum. Hilang. Jadi gini Bapak Ibu, kenapa kita bukan hanya anak ya, manusia, semua orang bisa melakukan kesalahan karena ada 5 kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Nah, kalau misalnya melakukan tindakan terpenuhi dalam diri anak, misalnya tidak dia dapatkan dari orang tua, dari guru, teman-teman, makanya pelampiasannya dari lawan jenis pasangannya. Ya Bu, maaf ya Bu. Akhirnya. Aku juga. Konteksnya sudah terbukti. Seorang penjahat atau anak-anak pasti nggak bakal ngaku kalau nggak ada bukti. Oh iya, oke. Tadi sudah ada CCTV. Iya, oke. Nah, sekarang coba kalian berdua pikirkan bagaimana ya caranya supaya tindakan tersebut tidak kalian ulangi lagi. Jadi dia yang mikir. Jangan kita yang ngasih konsekuensi, jangan kita yang ngasih pelajaran di luar aja. Jangan kita yang ngasih solusi, tapi mereka berdua yang harus berpikir. Coba dipikirkan ya baik-baik. Misalnya diberi waktu mereka berpikir, lalu mereka harus menyampaikan hasil jawabannya. Coba jawabannya apa Pak Hedi? Ya Bu, saya tidak akan mengulangi lagi. Apa jawabannya? Saya tidak akan mengulanginya lagi. Ini jangan keluar dulu dong, BP jangan keluar dulu nih. Bagus BP ini. Jadi gini aja Barung, kalau permasalahan sudah sampai pada permasalahan yang tingkat tinggi, iya penyelesaiannya, kita butuh ahlinya, konselingnya. Ini siapa? BP, biarin aja BP. Ini tingkat tinggi ya? Ini kan tingkat tinggi. Bukan yang masih yang saya ingat kata Pak Wahyu nih. Jadi gini Bu. Duduk. Ini ya. Ketika kami ini sebagai guru nih, sebagai wali kelas, terus punya tahu ada hal seperti yang kasusnya Hedi seperti itu ya. Kita tidak menangani sendirian. Kita hanya investigasi itu sebatas si pelaku latar belakangnya seperti apa, keluarga seperti apa, nanti kita serahkan sama ahlinya. Kecuali kasus-kasus yang ringan, anak tidur di kolong meja, main HP, main game pada saat kita sedang belajar, itu tadi ya. Bercanda dan kelas. Itu hak prerogatif guru yang ada di situ. Iya. Berat banget. Masa iya guru lihat siswanya tidur-tiduran, dengerin baik ya. Maka kita tegur, kita kasih ajak tadi ya dari mulai persuasif bahwasanya aturan di sekolah. Kamu mencontek ya sama teman yang di samping kamu. Kamu melihat jawaban teman kamu yang di samping. Yang di samping tadi kamu yang duduk di samping kamu Arya kan? Iya Bu Arya. Nah kamu tadi mencontek sama dia. Iya benar tidak? Oh iya Bu benar. Nah Lindan, perbuatan mencontek menurut kamu mencontek itu perbuatan yang baik atau buruk ya? Buruk Bu. Nah terus memvalidasi tindakan.
Lindan, setiap orang itu pasti melakukan kesalahan, termasuk juga ibu. Tapi di sini ibu memanggil kamu bukan untuk menyalahkan kamu ya, menyudutkan kamu karena kamu tadi mencontek, itu bukan, tidak sama sekali seperti itu. Tapi di sini ibu mau membantu kamu mencari solusi atas permasalahan kamu ini. Oh iya Bu, jadi dengan redaksi seperti itu dia merasa diterima dirinya, jadi dia mau terbuka. Nah kemudian, oh iya Bu, terus kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Lindan, ibu mau tahu kenapa kamu bisa mencontek, alasan kamu apa? Iya Bu, semalam saya nggak belajar, kata Lindan. Loh, kenapa nggak belajar? Kan sudah tahu ya kalau hari ini ada ulangan. Iya Bu, semalam saya nonton bola. Oh, nonton bola. Final Piala Dunia. Iya Bu, sampai selesai. Iya Bu, sampai 1:30. Oh, berarti karena kamu tidak belajar, karena tidurnya terlalu larut malam, sehingga kamu nggak bisa mengerjakan ulangan dengan baik. Jadi kan tahu kan latar belakang masalahnya. Iya Bu. Terus menanyakan keyakinan. Lindan, kamu masih ingat tidak dengan keyakinan kelas kita? Iya Bu, ingat. Apa? Iya. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas opininya, sharing diskusinya. Terima kasih banyak. Semoga apa yang disampaikan bisa benar-benar kita aplikasikan dalam kegiatan pembelajaran, kita bisa mewujudkan atau menciptakan budaya yang positif. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya telah melakukan 4 alur aksi nyata. Yang pertama, apa kata guru dengan pemahaman penghargaan dan hukuman. Yang kedua, pelatihan budaya positif untuk rekan-rekan sejawat. Yang ketiga, membuat keyakinan kelas bersama murid. Dan yang terakhir adalah melakukan segitiga restitusi. Dalam video aksi nyata ini, saya menerapkan konsep STAR, situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. Saya sangat bersyukur mampu menyelesaikan situasi yang menjadi latar belakang masalah dan tantangan yang dihadapi. Dengan melakukan aksi nyata ini, saya belajar bahwa penghargaan dan hukuman merupakan motivasi eksternal karena dilakukan untuk mendapatkan imbalan dari orang lain dan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman yang diperoleh. Sedangkan disiplin diri merupakan motivasi intrinsik yang dilakukan untuk menghargai diri sendiri. Selanjutnya, keyakinan kelas, posisi kontrol guru sebagai manajer, dan segitiga restitusi dapat mewujudkan budaya positif di sekolah. Saya berharap ke depannya kami seluruh warga sekolah mampu mewujudkan budaya positif di sekolah kami tercinta ini, SMP Negeri 1 Parung. Sekian dari saya. Jadilah guru penggerak yang selalu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.